Salam Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Senang hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyapa Anda. Mudah-mudahan Anda penuh energi untuk bisa mengikuti acara ini karena kita akan berdiskusi bersama dengan tamu-tamu istimewa yang sudah hadir di studio. Anda boleh gabung, mau diskusi sama kami juga boleh. Line telepon nanti tertera di layar kaca Anda, nomor berapa yang bisa Anda hubungi, yaitu di 0274 451 777. Atau Anda hanya ingin mengakses informasinya. Seperti apa Dewan dari Kabupaten Kulon Progo ini hadir untuk membahas satu masalah yang barangkali sangat erat kaitannya dengan Anda. Atau Anda yang aware dengan pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Silahkan Anda tuntaskan acara ini hingga selesai nanti 60 menit ke depan. Dan tidak hanya di layar kaca Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui official YouTube-nya Jogja TV. Saya jumpai dulu tamu-tamu saya yang luar biasa. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Mbak Indah. Hujan tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk ketemu, J. Oh ya, harus semangat dulu. Harus semangat ya. Dan justru kita akan mendiskusikan sesuatu gitu yang barangkali ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Entah itu yang terkait langsung atau tidak, karena informasi ini selalu bisa kita pandang sebagai sebuah produk edukasi gitu. Kita harus tahu apa yang terjadi dan bagaimana regulasi dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai program bantuan pangan non tunai atau BPNT di Kabupaten Kulon Progo. Kacamata Dewan pasti yang akan bicara karena tiga-tiganya ini tamu saya adalah anggota Dewan, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama Ibu Wahid Nuryati, Sarjana Ekonomi, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Sore Wahid. Selamat sore Mbak Indah. Luar biasa sehat pasti. Alhamdulillah sehat. Oke. Itu kalau ketemu Bu Wahid itu ada suntikan semangat gitu. Jadi saya ketularan semangat ya. Oke. Ya, ketularan optimis gitu. Bagaimana kemudian bicara dengan konstituen, bagaimana mengatasi masalah dan sebagainya di sana. Tentu dengan bapak-bapak yang luar biasa ini juga begitu. Yang sudah bersama dengan kami yaitu Bapak Haji Ponimin SMM, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tadi dari sisi timur begitu ya. Oke, datang ke Jogja TV untuk bertemu dengan mereka yang membutuhkan informasi khususnya untuk Kabupaten Kulon Progo ya Pak ya. Nah, terus manuwun. Kemudian Pak Lajio Mulyono, ini Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ketua, Wakil 1, Wakil 2 gitu. Iya. Oke, baiklah. Saya bersama dengan orang-orang hebat di Kabupaten Kulon Progo. Kita bicara mengenai bagaimana program bantuan pangan non tunai atau BPNT Kabupaten Kulon Progo. Biarkan Bapak dan Ibu bercerita dulu ya, dalam sebuah garis besarnya gitu. Karena ini sebetulnya kan sudah bulan Maret dan sudah lebih dari 2 minggu gitu. Sudah di tanggal sekian, belas-belasan gitu, sudah mau habis Maretnya. Artinya kalau kita bicara soal bantuan ini, sebetulnya kan sudah cair ya Bu ya? Sudah. Jadi yang periode Januari, Februari, Maret gitu. Oke. Supaya kita dalam satu frame, boleh saya mulai dulu dari Bu Ketua aja, Bapak mohon izin. Bu, cerita dulu dong ke kita apa yang terjadi sebetulnya kalau kita bicara soal bantuan pangan non tunai. Ini dulu-dulu yang disebut BLT itu Bu? Iya. Oke. BLT populer ya Bu ya? Iya, BLT populer. Oke, monggo Bu, yang di Kulon Progo seperti apa? Baik, jadi kalau saya bicara secara makro dulu ya Mbak Indah. Kenapa kemudian bantuan pangan non tunai itu harus kita berikan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Jadi ini kan memang amanat Undang-Undang Dasar 45 ya Mbak Indah. Pasal 27 jelas mengamanatkan bahwa negara menjamin kehidupan masyarakatnya secara layak. Atau pasal 34 ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi ini memang tanggung jawab sebagai negara itu harus memberikan ataupun memberikan jaminan kehidupan yang layak maupun memelihara yang miskin dan yang terlantar kan gitu. Nah di Kulon Progo BPNT ini bantuan pangan non tunai ini sebetulnya sudah berjalan dan sangat baik menurut kami ya Mbak Indah. Karena ini melibatkan berbagai stakeholder. Artinya ada pemberdayaan di sana. Jadi BPNT ini adalah bantuan pangan non tunai dari pemerintah. Ada 2 macam, BPNT APBN maupun BPNT APBD. Penerimanya sama? KPM atau keluarga penerima yang notabene manfaat ya, notabene adalah miskin dengan berbagai kriteria yang sudah diverifikasi kan gitu. Nah di Kulon Progo BPNT ini disalurkan melalui bank, tetapi kemudian yang menerima ataupun yang menyalurkan bahan pangan non tunainya itu bentuknya ewarung Mbak Indah.
e-warung ini isinya 10 kelompok kube, ada 2 orang sebagai motivator atau penggerak, kemudian 8 lainnya miskin. Artinya orang miskin yang berdaya. Kemudian ada supplier yang memasokkan bahan-bahan ini kepada e-warung ini, kemudian ada KPM. Di Kulon Progo ada 113 KPM APBN. Oke. Ya, yang APBD ada 24 e-warung. Mohon maaf, bukan KPM, e-warung. Oke. Jadi ada 113 e-warung yang APBN, 24 e-warung yang APBD di seluruh Kulon Progo. Bayangkan berarti banyak tempat-tempat untuk mengambil. Ini kan bentuknya ada e-kartu dari bank yang itu bisa digesek kemudian dibelikan bahan pangan sesuai kebutuhan. Artinya KPM ini bisa memanage kami kebutuhannya sebetulnya apa toh? Mungkin ada sisa bulan lalu dan sebagainya. Bisa diatur sendiri. Jadi ini nggak boleh kemudian diuangkan ya, tapi buat belanja. Ya, betul. Jadi kenapa kemudian saat kemarin ini berjalan di Kulon Progo ya, saya sudah cerita masuk. Ya. Sudah berjalan secara makro, pelibatannya banyak, yang mensuplai bahan sayurannya ada namanya KWT, kita bentuk KWT wanita tani. Ya. Kemudian yang menyuplai telur para peternak telur di Kulon Progo. Kemudian berasnya dari Gapoktan. Kemudian lelenya juga dari Pokdakan. Sehingga kita itu melibatkan Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Perindak, dan juga Koperasi dan UMKM. Pengeroyokan. Betul, sehingga memberdayakan. Bayangkan 10,4 miliar per bulan. Uang beredar di Kulon Progo untuk BPNT ini berwujud bahan pangan melibatkan seluruh stakeholder. Ini kan sesuatu yang bagus, Mbak Enda. Dahsyat ya. Betul. Nah, kemarin ada surat dari Kementerian Sosial yang mengamanatkan penyaluran BPNT termin pertama. Januari, Februari, Maret ini diterimakan melalui kantor pos berupa uang ataupun tunai. Padahal namanya BPNT. Ya. Kami DPRD selain memang sudah menjadi pemikiran kami juga menerima audiensi dari para pengamat BPNT di Kulon Progo. Kemarin ini surat itu kapan, Bu? Agak lumayan surat. Akhir tahun. Awal Maret. Awal Maret? Ya, surat itu pokoknya ditujukan untuk pengaturan penyaluran BPNT termin pertama. Januari, Februari, Pencairan Maret. setelah 3 bulan. Baik, Nah, jadi artinya pada saat itu gitu ya? Nah jadi karena surat itu kemudian kan kemarin sudah disalurkan melalui kantor pos di 12 kantor pos. Pengamatan kami di 12 kantor pos ini karena 12 kecamatan, geografisnya susah, ada yang jauh, ada dan penerimanya ini kan harus personalnya betul Mbak Ida. Sesuai dengan kartu itu. Ya, yang lansia, yang difabel, kemudian yang sudah misalkan lumpuh atau apa kan harus diantar. Nah ini menimbulkan energi baru bagi penerima. Menimbulkan kerumunan juga karena sekian penerima. Jadi ada yang sudah disalurkan kemarin itu ada 48.112 penerima. Bayangkan, orang dibagi 12 kan otomatis menimbulkan kerumunan, menambah energi. Sementara dulu sistemnya sudah baik, meskipun dengan catatan besar, DPRD Kulon Progo masih memberikan catatan harus pembenahan sistem dan sebagainya. Misalkan ada oknum-oknum yang kurang baik, supplier nakal, warung agak nakal, juga ini perlu dibenahi. Nah kemarin kita ini juga sudah ke Kementerian Sosial, ke Dirjen PNF, penanganan fakir miskin, kita diterima oleh Pak Sesdijen beserta jajarannya. Ya, kemudian kita juga sampaikan secara langsung surat dari Bupati Kulon Progo untuk memohon dikembalikan di Kulon Progo seperti semula. Karena ini menimbulkan pemberdayaan di Kulon Progo. Nah, kementerian masih mau mengevaluasi, kemudian juga mau mengkoordinasikan dan sebagainya. Kemudian ada catatan dari kementerian juga, apabila nanti tetap diberikan dalam bentuk tunai, itu pasti ada beberapa hal. Misal verifikasinya lebih menggunakan BNBA, by name by address-nya juga tetap dicermati. Kemudian menggunakan geotagging yang itu kita juga lega. Geotagging itu di foto gitu loh. Selama ini kan penerimaan itu memang kita rasa
ada juga yang tidak tepat, Mbak Indah. Oke, baik. Kita nilai sudah mampu tapi tetap menerima. Itu secara makro di Kulon Progo yang terjadi. Mungkin nanti dilanjut ke Pak Wakil. Tapi dari apa yang sudah Ibu sampaikan, setidaknya kita biar mengerti alurnya seperti apa. Oh, ternyata seperti ini. Dan apresiasinya adalah kemudian penjenengan dan kawan-kawan bergerak cepat untuk segera langsung ke pusat ya, untuk mengkomunikasikan ini. Ternyata ada masalah yang seperti ini gitu. Barangkali bisa jadi mudah-mudahan besok formula terbaik yang bisa didapatkan. Betul. Tapi kan sudah langsung bergerak ya, tidak harus menunggu nanti pembagian berikutnya gitu. Oke, Pak Moniman, dilengkapi ya. Jadi artinya ketika ada kebijakan baru kemudian ya memang masuk akal ketika kita mengkomparasikan dengan yang lalu begitu. Yang lalu sudah bagus dengan cara seperti ini meskipun memang kalau di sana sini masih ada perlu perbaikan, itu sesuatu yang biasa, tapi secara sistem dinilai sudah bagus. Nah, dari sistem baru justru ada permasalahan misalnya penumpukan dan sebagainya, kan pandemi belum pergi ya Pak ya dari kita. Ditambah Pak Moniman, apa yang kemudian Bapak bisa sampaikan menyambung tadi Bu Ketua? Terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari proses dari awal ini kan sudah berjalan setahun lebih lah kira-kira. Jadi kan dirasa juga lumayan bagus. Tapi karena yang namanya peraturan dari undang-undang, dari Kementerian Sosial dan sebagainya itu kan disinyalir, itu kan juga banyak wilayah-wilayah yang mungkin kalau yang namanya artinya surat edaran menteri dan sebagainya itu kan mungkin menyamai dari satu Indonesia. Mungkin daripada kita di Kulon Progo itu sebenarnya sudah lumayan bagus. Tapi itu kena imbas dalam arti itu kan kebijakan nasional sama kebijakan Kabupaten Kulon Progo lah. Berpihak pada masyarakat kita, pengusaha kecil kita, UMKM kita lah. Tapi juga yang terbaik kita ini sudah ada payung aturan perbumian sebetulnya. Jadi ini sudah lumayan lah. Tapi yang seperti itu kan hasil kita konsultasi di kementerian juga menjadi catatan dari sana. Mungkin dari beberapa hal yang mungkin nanti menjadi pertimbangan. Nah, ini yang mungkin diharapkan dari masyarakat Kulon Progo juga bisa berharap apa yang kemarin disampaikan di lembaga DPRD ini betul-betul bisa terkabulkan lah kira-kira. Tapi kita ya bukan bisa jamin tidak. Tapi sudah berusaha lah ya Pak. Ya, tapi dalam hati kita ada orang audiensi bagaimana caranya dan sebagainya, kita segera tidak lanjuti kan, karena apa? Ini hajat orang masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, yang betul-betul tadi yang sudah disampaikan Pak untuk dijamin oleh negara lah kira-kira seperti itu. Siapa saja yang sudah audiensi dengan Dewan mengenai hal ini? Ini banyak sekali, termasuk dari Ewarung, termasuk pengamat, termasuk dari lembaga-lembaga sosial masyarakat, di samping itu termasuk pengusaha supplier. Tapi yang terpenting kita tidak menutup kemungkinan kita urayu sempurna banget itu loh. Tapi kita hal ini menjadi catatan kita, evaluasi kita di masyarakat kita, di pengusaha kita UMKM, yang dimaksud ini pembenahan karena dari Kementerian Sosial itu juga ada amanah yang diberikan. Kalau diharapkan dari Ewarung itu bukan hanya mensuplai bila mana ada bantuan ini. Jadi korelasinya itu orang itu pengusaha warung betul. Jadi jangan sampai nggak ada ini kemudian dia nggak jalan. Nggak jalan. Ini yang mungkin jadi catatan kita. Dan di sisi lain itu jangan masyarakat kita yang penerima itu hanya dipatok. Oh kamu itu harus menerimanya ini loh ayam potong. Misalnya ya ada kelonggaran lah, misalnya ayam potong itu kan misalnya untuk diawetkan, masyarakat kita yang mungkin warungnya bisa punya freezer dan lain sebagainya. Kalau yang menerima, nah inilah yang mungkin yang dimakan 1 hari 2 hari tidak habis, otomatis kan diluberkan tetangga itu sendiri juga beban toh mau dikasih orang yang dia menerima bantuan kan yo rasa hatinya ya enggak enak. Itu kan yang kita dengarkan di masyarakat seperti itu. Bahkan sampai itu pun didengar ya supaya bisa mencari formula yang paling kita kebutuhan dari Kementerian Sosial itu agak longgar. Artinya, bila mana masyarakat itu memang saat itu sudah barangnya sudah stok, ya mungkin diawetkan, diuangkan dulu, tapi tidak untuk beli misalnya mungkin barang-barang yang tidak saja boleh, tapi untuk pendidikan. Nah ini
Apalagi untuk beli minuman keras. Oke. Jangan sampai ke sana gitu ya Pak ya. Gitu kan berarti kan pemerintah itu mengatur sudah lumayan bagus. Oh iya. Tinggal implementasi kita itu kewajiban kita yang ada di daerah itu sama-sama mengingatkan pada masyarakat kita, mungkin kebijakan yang terbaik ini mohon nanti untuk artinya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, nanti kita lanjut Bapak, tahan dulu sebentar, kita masih punya 3 sesi. Bapak belum menghentikan, nanti ditambah ya Pak ya, seperti apa informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat. Baik, pemirsa, sesudah jeda pariwara berikut ini Anda sudah saya undang untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Kalau ke kantor Dewan kan perlu waktu ke sana gitu, boleh lewat sini ya. Dengan senang hati, Bu Ketua, Pak Wakil ini semuanya akan menampung aspirasi penjenengan. Kami kembali sesaat lagi, tetap dalam Bincang Hari Ini. Susah kali sinyalnya, mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja, kalau perlu yang datang sendiri. Waduh. Ya. Tinggalan bal-balan, Pak. Jiwa ngapura, sabiku tinggal. Terhadap langit, siaran masih itu saja. Hai. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal, tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja, tak boros kuota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjam handphone lu dong, telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja, 1000 menit juga boleh, gratis. Iki babal mau bengi, iso diriuan toh? Desok, wong siaran seminggu wae iso di playback kok. Ah, bosan ketemu nonton. Salurannya itu sah. Kita parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak, gratis telepon juga. Begini rasanya internetan pakai fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback, karena bakal ketinggalan babalan mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu. Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome toh. Ngomong-ngomong yang sakne ya si Tejo Yu. Kenapa Tejo? Lah kan wingi orang tuanya meninggal kena Covid to Yu. Terus ke pendidikannya ora lanjut ke lo Yu. Lah emang si Tejo iki gak didaftar ke program pemerintah kae apa, Bu? Oh, aku kira nyebar hoax loh, John. Tak tutuk mongko iki. Yo ora to, mosok nyebar hoax. Halo, selamat pagi Ibu-ibu. Jaminan pendidikan daerah adalah jaminan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Jaminan pendidikan bagi siswa TK sampai dengan perguruan tinggi pemegang KMS. Jaminan pendidikan bagi siswa penghuni panti asuhan swasta, jaminan pendidikan bagi siswa yang orang tua atau wali yang mengasuhnya meninggal karena COVID-19, non-KMS, jaminan pendidikan bagi siswa putus sekolah atau korban kekerasan, non-KMS, bantuan tunggakan biaya pendidikan, beasiswa bagi siswa berprestasi, KMS dan non-KMS. Untuk informasi selengkapnya, dapat diakses melalui Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Hari Ini mengenai program Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT Kabupaten Kulon Progo. Adanya satu kebijakan baru, barangkali di sana-sini ini masih menjadi pembicaraan banyak orang gitu ya. Misalnya Anda juga penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat dan sebagainya. Tapi sangat beruntung dan sangat harus diapresiasi DPRD Kabupaten Kulon Progo gerak cepat gitu ya bersama dengan eksekutif tentu saja untuk bisa apa sih kemudian yang terjadi ini plus minusnya ada di mana begitu. Tadi diceritain dulu deh sama Bu Ketua sama Pak Wakil kan sudah jadi seperti itu sebetulnya yang terjadi di sana begitu. Pak Ajio sekarang akan nambahnya Pak Nye.
Tadi audiensi sebetulnya sudah dengan banyak orang, dengan banyak pihak lah, katakanlah kalau mereka dari organisasi atau dari komunitas begitu. Panjenengan sempat bicara juga dengan masyarakat penerima KPM? Ya, untuk sementara ini memang kami setelah dari kementerian, Bapak Ibu pimpinan ini kemarin malam ya, kami ditanya masyarakat terkait dengan kenapa sekarang ini bantuan kok lewat kantor pos. Dan kami juga jelaskan yang namanya memang aturan dari pemerintah itu mungkin yang paling bagus ya, karena ada survei ke banyak wilayah. Namun untuk wilayah masing-masing ini kan berbeda-beda. Terutama di Kulon Progo ini bantuan tunai ini, bantuan pangan tunai ini kalau Kulon Progo kan sudah dilaksanakan hampir 2 tahun ya, betul 2 tahun ini sudah dilaksanakan. Dan yang lebih BPNT-nya, kemudian Kulon Progo ini kan punya Bela Beli Kulon Progo. Jadi untuk meneruskan Bela Beli Kulon Progo itu kalau bisa ya bantuan pangan non tunai itu dikembalikan seperti semula, karena di Kulon Progo juga sudah berjalan baik, meskipun di wilayah lain mungkin tidak ada. Nah, ini kebijakan Kulon Progo ini memang sangat menguntungkan bagi semuanya, karena dari OPD ada 4 OPD, kemudian dari kelompok-kelompok KWT dan lainnya kan semuanya bisa bekerja sama dengan Bela Beli Kulon Progo tadi. Ini maksudnya kan seperti itu bagi pemikiran saya. Ini kemarin kita sebagai wakil masyarakat terkait dengan bantuan pangan non tunai ini, kita harus memang ada banyak kelompok atau pengamat ini audiensi, kemudian kita memang dengan Ibu dan Bapak pimpinan ini juga dengan teman-teman yang lain dan kepala dinas, memang kita gerak cepat ke kementerian. Akhirnya juga sudah sampaikan Ibu dan Bapak tadi, ditanggapi dengan baik dan serius juga. Mudah-mudahan ini nanti Kulon Progo karena sudah punya kebijakan wilayah terkait dengan bantuan pangan non tunai ini untuk dikembalikan, ini menjadi contoh yang baik bagi wilayah lain ini. Mudah-mudahan seperti itu. Dari audiensi yang ada, umumnya mereka keberatan dengan yang ini? Iya. Iya. Baik, langsung tiga-tiganya iya gitu pemirsa. Mudah-mudahan mic-nya nyala semua. Oke. Jadi itu apa adanya kan kita. Iya. Sebagai wakil kita kan harus memang mereka keberatan begitu ya. Mereka ini termasuk diantaranya adalah para penerima manfaat atau ada KPM-nya, ada KPM-nya juga kan? Iya. Jadi artinya bukan hanya suppliernya, bukan hanya warungnya, bukan. Tapi penerimanya juga mengatakan apa Bu sebetulnya? Kalau kita breakdown ya Bu ya. Keberatan kalau dari KPM apa? Ya, kalau KPM kan yang merasa difabel, kemudian lansia, ini kan karena memang harus ataupun lumpuh. Yang lumpuh ini kan harus diantar. Kemudian kesulitan mereka kan tatkala yaitu tadi menimbulkan kerumunan, kemudian juga memang pada waktu itu ada isu ya, karena ya kepentingan orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kan Mbak Indah. Ada isu bahwa ini harus dipertanggungjawabkan. Jadi uang 600 yang kemarin terima itu harus ada kwitansi, harus ada yang bercap dan sebagainya. Padahal kan itu enggak gitu. Ini kan ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mereka galau. Kami harus mempertanggungjawabkannya gimana? Masa kalau saya beli di warung sebelah, beri telur saya harus minta nota, harus dicap kan nggak bisa kayak gitu. Nah ternyata ya ada gitu loh yang menyebarkan isu ya. Bisa saja kan gitu. Kemudian saya juga waktu audiensi saya sampaikan ibu-ibu KPM ini tidak ada pertanggungjawaban. Jadi yaitu hak penjenengan hanya kami titip beling, jangan digunakan untuk konsumtif gitu loh. Maksudnya tadi untuk beli rokok, untuk beli makanan cemilan atau apa kan ini memang harus dibelanjakan. Perbaikan gizi harusnya gitu loh. Nah akhirnya kan pada waktu itu kita memang tadi Mbak yang saya sampaikan di awal kita menggarisbawahi Mbak. Jadi pelaksanaan BPNT di Kabupaten Kulon Progo ini sebagai implementasi dari program Bela Beli Kulon Progo itu kan harus dibenahi dan dimaknai oleh semua orang itu sesuai dengan keinginan awal atau tujuan awal. Tujuannya adalah memberdayakan. Jadi semua bisa berkontribusi. Betul. Saat ini kan yang agak masih kurang tepat, saya menilai masih kurang tepat itu adalah ada oknum warung tadi yang disampaikan Pak Pimpinan nakal Mbak Endah. Jadi kamu dipaksa, kamu menerima uang 200.000 ini,
kemudian ayamnya sekian kilo, kemudian ini lele dan sebagainya, sehingga mereka, aduh saya menyimpannya pakai apa ya? Nah kayak saya gitu tidak loh. butuh itu, Betul, agak kurang tepat ya. begitu. Betul, memang sekarang udah ada sistem requestnya, tetapi ya itu tadi saat kemudian sama peminatnya, misalkan sana lele, sana lele, sana lele, pengusahanya kurang. Kemudian ada yang nakal juga, oh di Sleman kok murah ya. Nah padahal kita programnya adalah bela beli Kulon Progo. Nggak berlaku di sana. Ya, gitu. Dinas pertaniannya kan sudah bikin pokdakan. Yang kemudian sayurannya juga sudah KWT. Dibelikan yang di sana. Ada juga harga telur di peternak 19.000. Kok sampai warungnya 27.000, kan kebanyakan kayak gitu loh Mbak. Nah ini yang kita sampaikan kepada dinas terkait, ini harus ada. Saya tolong diberi siapa yang dilisensikan ataupun direkomendasikan sebagai supplier. Siapa pokdakannya, siapa peternaknya. Kami agar kita matchkan dengan program-program kita, maksudnya program-program yang dibiayai APBD untuk mensupport itu. Dinas sendiri mengakui, oh iya Bu, kita belum sampai ke sana. Akhirnya kan gitu. Ini menjadi PR kita sistem bersama. Ya, sistemnya gitu loh Mbak Indah. Ini kita juga nggak menafikan Mbak Indah, tidak semua kemudian masyarakat itu juga setuju BBNT disalurkan warung. Kalau kita mendengarkan keluhan pedagang di pasar, mereka bukan KPM misalnya, mereka kepayon ya. Bu, ini sepi pasarnya, Bu Akhed. Kenapa, Bu De, Mbak Yu, Bule? Iki pas penyaluran BPNT Bu, kita nggak kepayon. Ada juga yang kemarin Mbak KPM yang seneng juga dengan sistem itu, menyampaikan juga ke saya, Bu Akhed, nggak apa-apa lewat kantor pos, karena ternyata setelah saya belanjakan sendiri dapat banyak banget. Nah, ini kan makanya kita kemudian formulasi, saya sampaikan juga kepada Pak Kepala Dinas kemarin kita rapat LKPC, it's okay Pak Ir kalau memang kebijakan Kementerian Sosial untuk percepatan, ya, percepatan penyaluran BPNT masih nanti termin kedua, April, Mei, Juni masih di kantor pos, tidak masalah, cuman bagaimana kemudian kita mendorong KPM ini juga tetap nanti setelah dari situ bisa belanja di warung sebelah, warung yang sudah ada saat ini. Atau kita kemudian memberi himbauan jangan digunakan untuk hal-hal sifatnya konsumtif di luar tujuan utama. Baik. Karena kalau yang sekarang kan diterimakan dalam bentuk tunai, uang ya. Jadi mereka kan langsung membawa uang. Membawa uang yang bisa belanja apa saja ya. Ditakutkannya kan justru tidak untuk perbaikan gizi, perbaikan kualitas hidup dan sebagainya. Malah barang-barang tersier yang dibeli begitu. Oke. Pak, dilengkapi lagi Pak. Artinya sebetulnya kalau kita bicara dari kacamata yang berbeda, bagi mereka yang merasa seperti tadi Bu Ketua sudah katakan, ada juga yang senang sih sebetulnya begitu. Tapi kalau kita gabungkan lagi dengan konsep bela beli Kulon Progo ini, lalu apa yang kemudian akan dilakukan? Artinya ketika sudah tahu bahwa sistem ini yang memang harus dibenahi. Misalnya kalau kita bicara soal harga jual, kan bisa ditetapkan harga eceran tertingginya misalnya. Apakah kemudian Bapak juga kemudian bersinergi dengan dinas terkait dan sebagainya supaya ini bisa diatur, barangkali warungnya jangan mematok harga terlalu tinggi juga gitu, sehingga ketika ada bantuan ini bisa dibelanjakan, tapi bukan saya neng kono luwih oke kalau ibu-ibu tuh 1.000 2.000 dihitung. Apalagi ini KPM ya kan. Monggo Pak Ponimen, nanti Pak Lajo menambah. Jadi untuk itu memang pasar ini kalau pemerintah kita kan sebenarnya walaupun UMKM pasar rakyat itu juga kita sebenarnya ada batas-batas tertentu. Jadi ini yang mungkin sedangkan di pasar saja ada batas-batas tertentu. Misalnya kita ini maksimal ambil berapa persen itu loh. Itu kan sudah diatur sebetulnya. Tapi kalau ini kan sebenarnya gayung bersambut. Kalau toh tidak ada permasalahan yang mungkin dari 3 bulan berturut-turut karena Januari, Februari, Maret itu kan jelas awal tahun. Jelas ini nomenklatur termasuk di kegiatan. Itu kan juga pemerintah baru persiapan. Nah ini kan di deadline itu waktu. Nah, dikarenakan itu mungkin waktunya tidak tercukupi dengan cepat, Perpres tidak salah itu kemarin langsung ditunjuk ke kantor pos
yang disinyalir itu lebih tepat. Satu yang mungkin difabel harus disampaikan, dipotret dan lain-lain. Itu kan nanti akan menghasilkan produk baru. Misalnya foto yang bersangkutan, misalnya seperti Bu Ake kok nompo, mau dipoto ya mau disosialisasikan, mau dipublikasikan, ya monggo. Kira-kira pembenahan lah, nah, saya seperti itu. Saya menyambut itu positif lah. Kalau untuk persaingan harga, itu tadi kan kita ini betul. Jadi kalau kita itu kebutuhan masyarakat, apalagi kalau 3 bulan berturut-turut kan jelas 600.000. Bayangkan paketnya itu langsung dikasihkan, itu untuk apa? Gitu. Karena apa? Itu misal ditariknya mundur, itu kan berarti Januari Februarinya, itu kan termasuk masyarakat penyesuaian, orang dibantu jalan. Saya melihatnya positifnya seperti itu. Jadi kan kalau toh itu mungkin kemarin itu barangkali loh utang di warung-warung mungkin karena punya harapan dapat besok dapat BLT buat bayar. Otomatis kan berani. Nah, ini kan bagian solusi juga. Nah, ini saya rasa itu kita hargai juga. Nah, untuk itu karena ada protes-protes itu kan juga kita mengambil inisiatif lah kira-kira seperti itu. Jadi kalau seperti itu kita menekan dalam arti dinas pengawasan nanti. Kalau ini nanti dari Kementerian Sosial, timnya seperti kemarin, itu kan positifnya tidak berkerumun lah. Tapi kita bisa diatur. Misalnya itu ada yang mungkin di kantor pos ya boleh, ada yang di BRI ya boleh. Nah, saya loh, karena apa? Memecah gelombang sebetulnya. Supaya bukan hanya 12 kantor pos toh. Betul. Gitu. Jadi misalnya orang yang menerima itu betul-betul difabel, mungkin artinya lansia, lebih baik memang diantar. Nah kalau tidak salah dengar gitu di kementerian memang tugas kantor pos mengantar gitu loh. Nah ini yang mungkin melegakan kita. Nah, termasuk itu kan bagian dari kita. Ini solusi ya? Ya solusi, termasuk itu tadi. Yang diharapkan dari warung itu ya mungkin introspeksi. Karena diharapkan ya jangan menjaga namanya dari pelayanan KPM. Karena ini pengalaman ya untuk pengalaman baru bagi warung sambil dijualan apa yang tidak mungkin yang selalu buka terus. Nah, harapan seperti itu bukan hanya seperti paket distributor misalnya kan misalnya kerjanya hanya untuk ini doang padahal itu kan mesti dipaket. Oh nggone si A iwake potong sekian wis dipak termasuk sayur telur ayam, apalagi apel tempe. Bayangkan seperti itu dipakai itu kan kasihan. Nah harusnya kan seperti apa yang dimaksud konsultasi Bapak Ibu misalnya kebutuhan Anda yang mau diambil dulu apa gitu loh. Yang tepat kan seperti itu. Baiklah. Yang saya Bapak saya potong. I-warung ini dulunya dibentuk, ini memang sudah ada warungnya kemudian menjadi I-warung atau diadakan ketika ada program ini? Diadakan pertama kalinya. Program ini? Diadakan warung tapi untuk diharapkan yang namanya diadakan mesti baru toh Bu. Otomatis untuk kelanjutannya kan enggak seperti itu. Seperti kita teki misalnya mengkampangkan orang titip, makanya di antara bis liwat dikirim itu kan enggak. Artinya melayani kan produk baru sebetulnya. Oh ada pengalaman warung, ini barangkali orang berkembang lah. Dimaksud seperti itu. Baiklah, jadi kemudian ada beberapa hal lagi yang bisa dilakukan. Ya, termasuk dinas-dinas tertentu. Itu memang harusnya lihat pasar. Survei pasarnya saja nek saya loh. Ya jangan-jangan seperti itu. Tadi terlibat lah. Ya harga sayur, harga telur walaupun 3 tempat. Bisa beda? Beda. Tapi harganya itu jangan sampai menjenengan kita nggo namu tok gawe semene, nggo namu tok gawe semene, diambil terendah itu sama saja itu. Baiklah. Menarik kan? Ya, jadi bisa saya tambahkan Mbak Enda. Bisa, tapi nanti dulu saya break dulu sebentar. Ternyata kalau di luar sana mama lagi pada ribut harga minyak goreng. Kalau di sini Dewan pun sangat rembukan bagaimana harga barang-barang yang menjadi kebutuhan. Berpihak pada masyarakat lah kita itu. Kita break dulu sebentar. Sesudah ini kami kembali untuk Anda tetap di Bincang hari ini. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi.
Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400, seluruh tubuh saya tidak bertenaga, kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun, tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi, akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggaldangan. Karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, Jalan Jogja Solo, kilometer 17, Pamukti Baru, RT 4, RW 2, Telogo, Prambanan. Ya, pemirsa, sore hari di saat Anda barangkali sudah sampai di rumah lagi untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang terkasih, lengkapi informasi yang Anda butuhkan dengan bicara mengenai program bantuan pangan non-tunai atau BPNT Kabupaten Kulon Progo. Banyak ternyata yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini. Anda yang bukan KPM, Anda juga pasti akan semakin bisa menghargai betapa yang namanya syukur itu harus kita selalu lakukan gitu ya. Karena ternyata bantuan yang seperti ini yang notabene sebetulnya hanya 3 kali 200.000 rupiah saja, tetap banyak permasalahan yang terjadi. Di sana sini ada plus minusnya, tapi memang harus cari jalan tengah yang mana yang paling baik untuk daerah. Kali ini kita bicara konteksnya Kabupaten Kulon Progo. Yang mau telepon monggo, teleponnya tertera di layar kaca Anda 451777. Saya ke Pak Lajio sekarang. Pak Lajio, menarik untuk diskusi masalah ini. Anda juga tadi sudah katakan bagaimana kemudian masyarakat ini banyak pro kontra lah. Ada yang senang, ada yang enggak, dan sebagainya. Biasalah ya seperti itu ya. Tapi penertiban iwarungnya juga nggak boleh cuman ngeladeni itu, tapi harus meladeni banyak hal lagi, bisa melakukan lagi, dan sebagainya. Ini juga sangat menarik. Nah, barangkali edukasi ini juga harus dilakukan kan nanti sama-sama membahas mengenai hal ini gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan teman-teman Dewan dalam hal ini sebagai wakil rakyat tapi sekaligus juga yang selalu memperjuangkan bagaimana rakyat atau masyarakat Kabupaten Kulon Progo ini bisa benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Iya, terima kasih. Ini saya untuk melanjutkan ya. Kami ini kan harus memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin ya, yang sekarang diperbincangkan. Nah, ini yang pertama tentunya kami mendorong untuk apa yang telah terjadi ini, yang menjadi isu ini, ya nanti bagi warung kemudian penyuplai ini harus kita evaluasi. Ya, tadi termasuk harga-harga yang katanya di pasar lebih murah, kemudian yang di warung kok agak mahal dan tidak bisa berganti-ganti. Nah, ini yang tidak bisa berganti-ganti macamnya ini nanti ya harus kita evaluasi. Jangan sampai masyarakat ini kepengennya yang ini atau yang baru kok mendapatnya ini memang harus kita benahi bersama. Dan juga dari pemerintah daerah terutama dari kepala dinas ini tentunya harus nanti para kelompok ini harus dipertemukan untuk nanti disampaikan bahwa dengan permasalahan ini yang sudah berjalan bagus sebetulnya, tapi kan masih sedikit ada permasalahan
ini harus dibenahi bersama terkait dengan mungkin harga dan yang dikeluhkan oleh masyarakat ini dibelanjakan di pasar, mendapatkan dari kemarin dari kantor pos ini lebih leluasa, namun pemerintah sendiri dan kami ini juga khawatir juga karena menerima uang ini kalau untuk dibelikan pulsa sih nggak masalah, punya anak sekolah ya, tapi kalau nanti dibelikan mungkin tadi rokok, kemudian mungkin yang tidak bermanfaat, ini kan pemerintah dan juga kita kan ya juga tidak baik ke depannya untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan. Ini yang jelas nanti harus kita evaluasi bersama terkait yang sudah berjalan di Kulon Progo ini, karena untuk bila-beli Kulon Progo yang sudah lama kita jalankan ini harus berjalan juga lewat bantuan pangan untuk masyarakat miskin ini. Oke, baiklah. Ini tadi kan konteksnya adalah yang APBN ya Bu ya? Iya. Kalau yang APBD itu seperti? Sama. APBD sama APBN itu kemudian di Kulon Progo pelaksanaannya sama. Kalau ini nilainya yang dilaksanakan sama 200 per bulan. Jadi gini Mbak Indah, perlu saya sampaikan kalau menyambung tadi edukasi ya. Edukasinya kan perlu juga menyangkut 3 komponen, baik KPM-nya. KPM-nya pertama yang harus diedukasi adalah bagaimana memberikan penjelasan kepada KPM bahwa bantuan pangan non tunai atau bansos ini bukan sebuah hadiah dari negara untuk mereka, tetapi negara itu kan itu memang kewajiban negara dengan tujuan mereka punya gizi, tetapi kemudian perbaikan ke depannya, tidak kemudian menggantungkan aku kalau tidak jaga kelah jangan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, kita harapkan juga yang sudah meningkat kan kemudian juga tidak usah menerima lagi kalau sudah sejahtera. Ya, kemudian terus-terusan gitu. Kemudian kan juga kita melihat Mbak Indah di lapangan, memang ada yang menurut kami sebetulnya keluarga atau KPM itu sudah tidak layak menerima. Karena dari sisi kesejahteraan, rumah dan sebagainya itu sudah sangat layak untuk tidak menerima bantuan. Ini kan evaluasinya artinya di data. Ya toh? Makanya kalau Kementerian Sosial kemarin menjawab kepada kita, salah satu perbaikannya adalah geotagging ataupun di foto. It's okay, itu saya sangat appreciate, solutif ya. Iya, karena kami tidak ingin bahwa yang rumahnya sudah bagus betul gini-gini ternyata dapat BPNT, sementara yang lainnya enggak, meskipun ya mungkin hanya rumahnya yang bagus tapi anunya ini kan nanti kita compare dengan kondisi yang asli di lapangan kayak apa. Kemudian dari sisi suppliernya dulu, suppliernya kan juga harus diedukasi ya, jangan nakal lah. Kata Pak Wakil Ketua 1 saya ini, kalau diskusi sama saya di ruangan saya ataupun di jalan sedang kita di mobil, ya karena mereka kan ini warung bentukan tadi ya Mbak Indah. Bentukan yang dulunya memang background beliau bukan pedagang. Tapi kan warga miskin. Tapi kan ini juga harus menuju kepada pedagang yang mempunyai jiwa entrepreneur. Yang ini harus berdaya. Tidak hanya mengandalkan saya ini jaga untuk melayani KPM. Melayani KPM pun juga sebetulnya kalau di manage secara bagus sudah sangat mensejahterakan. Wong 1 tahun, 1 bulan, setiap orang kan 1 KPM kan 200.000. Bayangkan kalau kemudian 50 KPM atau 20 KPM kan berarti 200.000 kali 20 ya kan. Sekian ratus ribu per bulan, artinya omsetnya juga sudah sangat bagus. Ini kita dorong Mbak Indah, agar dia itu berdaya, tidak hanya melayani KPM, tetapi Kube itu sendiri orang 10 itu pun juga harus belanja di sini. Juga tetangga-tetangga sekitarnya yang sudah sejahtera, bagaimana menarik juga belanja di sini. Maka Dinas Perindak kemarin ada program stimulan untuk warung ini yang tempatnya strategis, kemudian dibantu untuk pembenahan sarana prasarananya, dikasih dikasih itu namanya rak-rakan yang bagus, dikasih sarana prasarana, itu dari Perindak. Jadi biar bukan KPM pun tertarik belanja di situ. Betul. Nah, sehingga inilah yang namanya pemberdayaan tadi Mbak Indah. Yang warung juga betul-betul kita dorong dia punya pendapatan, menambah pendapatan keluarganya, belanjanya juga di situ, KPM juga, tetangga sebelahnya juga di situ. Akhirnya kan semuanya berdaya Mbak Indah. Nah, ini yang edukasi terus kita juga sampaikan kepada Pak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Pak Ares, gapoktannya juga jangan nakal loh ya, harga berasnya juga jangan terlalu tinggi, KWT-nya juga sayur-sayurnya yang bagus.
di packing yang bagus-bagus juga, sehingga kita semua sejahtera, kita sehat bersama. Kan jadi gitu, nggak ada lagi yang bilang Bu Ahed kalau dibelanja di pasar ternyata jauh lebih banyak dan lebih bagus. Nggak ada lagi yang begitu karena warungnya sudah bagus. Ya, dan yang kita dorong sebetulnya seperti konsep awal yang harusnya Mbak Endah. Jadi 1 KPM itu kan 1 bulan 200. Ya. Tidak boleh dong langsung mak bedunduk dikasih 200. Harusnya kan warung sesuai kebutuhan karena itu kan dekat. Ya. Hari ini setelah cair saya belanjakan dulu ya 40.000 untuk beras 1 kilo untuk ini ya. Uang saya masih berapa? Besok sekian sehingga konsep awal bela beli Kulon Progo sehat berjalan. Itu berjalan dengan baik. Mereka tuh teknisnya bawa kartu yang itu isinya bisa dibelanjakan begitu. Iya, kalau dulu ya sebelum tunai ya. Iya. Oke. Dan yang belanja harus pemegang kartu itu atau bukan Bu? Iya. Kalau bukan. Jadi dia kan bisa kepala keluarga atau ibunya misalnya, anaknya boleh nggak pakai boleh, itu? Kalau boleh ya. Tapi kalau BPNT ini kan yang menerima misalkan mbahnya Mbak Endah, terus mbahnya Mbak Endah yang ke sana menerima uang untuk menerima itu, ini. Sudah tua. Iya, untung tadi ada kata-kata mau diantarkan oleh kantor pos. Iya, itu sudah sekarang Sesdijen kemarin memberikan janji ke kita difabel, kemudian lansia, kemudian yang lumpuh, ini akan diantar. Oke, berarti ini sinergi dengan aparat setempat ya, karena mereka lah sebetulnya kalau kita bicara soal garda depan untuk data-data yang ada di warganya begitu. Oke, baiklah. Pak Haji, ditambah lagi Pak. Jadi kalau tadi kita kan inginnya membenahi, memperdayakan dalam arti UMKM kita, kelompok-kelompok kita. Jadi kita selaku wakil rakyat itu sebenarnya sangat-sangat memikirkan itu. Baik. Tapi yang namanya masyarakat yang taruhlah KPM itu kan memang harus kita bantulah. Jangan kita ngantem itu justru mencari untung dari situ banyak. Nah, harusnya kan seperti itu. Di kandung maksud kan kita ini jangan beranggapan bahwa untuk bantuan dilarang kira apa gitu ya Pak ya. Itu jangan, karena ada yang namanya orang itu kan KPM-nya itu kan sering belanja di pasar. Otomatis kan ada bisa membandingkan. Ada jeda ini kan muncul permasalahan. Tapi yang terpenting tadi, saya tetap menurut kebutuhan. Karena apa? Yang betul sekali termasuk daging, termasuk telur, lele dan sebagainya itu. Bayangkan lele itu kan agak tahan ya. Misalnya orang itu punya kolam sedikit, nanduk banyak. Nah, mau jujur rata-rata punya lele semua sekarang. Yang KPKM, nganu PKM sing perima itu. Karena Pak tidak habis. Nah ini kan justru itu kan sebetulnya mubazir ya. Ada yang salah. Iya, betul. Tapi misalnya untuk yang lain, saya beras lah. Nah beras itu kan sekarang itu sudah lumayan tidak ada komplain. Karena kita itu jujur sudah kapotan, bela beli kelompok itu yang kegiatannya berjalan ya beras itu. PNS masuk, termasuk dari kelompok-kelompok ini masuk. Berarti masyarakat tidak mengeluh. Karena apa? Hasil dia masaknya itu tidak ada, wah berasnya tidak enak dipakan itu, terus tidak ada lah. Berarti kualitasnya bagus di Kulon Progo. Betul, kita tunggu jempol. Tapi yang lain-lain ini kan harus kita pendekatan lah, kita seperti itu. Karena apa? Yang namanya gizi tadi kan kita punya program, termasuk arti mengurangi stunting di Kulon Progo itu kan betul, saling mengisi sebetulnya nih. Seperti ini kan mungkin kita dorong. Jadi jangan sampailah kira-kira. Tapi ya itu dari pencairan itu sekali lagi mohon warung itu nanti kalau sudah ada perkembangan baru lagi ini untuk pencairan yang kedua itu mati ini bersabarlah. Misalnya kita cari untung itu menurut kebutuhan KPM tadi. Misalnya kita baru akan kita belanjakan misalnya 100.000 cukup kok, ya sudah lah rapopo digesek 100. Nah misalnya kan biasanya warung kan seperti kita sampaikan seperti paket lah. Nah wis dikasih 200 garet, barang dengan luweh kono, jangan seperti itu. Artinya kita harus peduli di sana. Ya, baik. Masih ada satu sesi, nanti kita akan bicara lagi mengerucut pada kesimpulan yang kemudian barangkali bisa sama-sama kita simpulkan sendiri-sendiri sebetulnya dari diskusi ini. Bahwa ternyata banyak masalah yang timbul di sana
dalam tanda petik ya masalahnya ya, ada di kanan kiri Anda yang barangkali menjadi perbincangan dan sebagainya. Tapi sama-sama legowo aja untuk ini adalah sebuah bantuan, artinya negara hadir dalam hal ini, bagaimana kita menyikapinya dengan jauh lebih baik. Satu sesi tersisa untuk Anda, kami kembali sesaat lagi. Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi, akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggaldangan karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru, RT 4 RW 2 Telogo, Prambanan. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Oke, break aja kita masih diskusi loh pemirsa. Oke, itu tandanya bahwa bagaimana satu masalah ini benar-benar diselesaikan ya. Jangan sampai justru menjadi PR, jangan justru menjadi polemik. Tapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang baik untuk semuanya. Karena ujung-ujungnya adalah ini untuk peningkatan kualitas hidup ya bagi KPM, keluarga penerima manfaat. Bukan hanya sekedar belanja, hanya kenyang, tapi Anda tidak berkualitas secara gizi. Tapi bagaimana didorong, ayo dibelanjakan yang baik, yang benar, supaya keluarga Anda ini gizinya tercukupi. Nggak ada yang stunting lagi gitu ya. Nggak ada yang kerdil lagi, tumbuhnya kecil, kurang gizi, nggak ada yang seperti itu. Pak Lajio, tadi saya sempat bertanya sama Ibu sebetulnya, tapi itu belum sampai pada wilayah itu. APBD, APBN, kan ada dua ya tadi bantuannya ya. Ini penerimanya berbeda aja ya Pak Lajio? Ya, monggo dijelaskan Pak. Ya, kalau untuk yang APBN dan APBD memang beda, tapi ini kan keperuntukannya sama. Jadi APBD melengkapi yang APBN? Iya, okay. Kalau yang APBN ini kan sudah ada dari pusat, kemudian juga turunannya ke kabupaten. Nah, masyarakat yang belum mendapatkan, ini tentunya kan diberikan ditambahan dari APBD kabupaten. Karena sekarang ini juga, kalau ini mudah-mudahan nanti sudah bisa berjalan dengan baik ya dengan permasalahan ini. Tapi di belakangnya ini nanti kan juga ada permasalahan terkait dengan warga masyarakat yang sekarang ini seharusnya mendapatkan tapi tidak mendapat. Kemudian yang harusnya mendapat tidak mendapat, ini masih banyak. Nah, ini harus dievaluasi aturan-aturan ini. Dan saya juga untuk pemerintah pusat ini alhamdulillah ini sudah memberikan banyak sekali untuk masyarakat miskin ini, untuk mengurangi kemiskinan juga nanti untuk Kulon Progo tentunya. Ini sebagai contoh yang sekarang sudah berjalan baik selama ini, dan tujuan dari pemerintah dan anggota Dewan Masyarakat ini nanti yang jelas bela beli Kulon Progo ini tetap berjalan, bisa mengurangi kemiskinan yang sekarang ini masih tinggi dengan adanya bantuan-bantuan BLT ini nanti bisa mengurangi kemiskinan di Kulon Progo, namun jangan sampai semua nanti hanya jaga dari bantuan pemerintah. Oke, baik. Ya, poinnya sampai ke sana ya, Pak J. Pak Haji, apa yang Bapak mau sampaikan di akhir acara kita kali ini? Siap. Jadi yang kita sampaikan di sini, pertama untuk mungkin dari perubahan-perubahan ini kita baik nanti
untuk KPM, termasuk penyuplai barang, warung dan sebagainya. Harapan kita memang semakin meningkat ya. Mudah-mudahan dari Kementerian Sosial ini nanti ada kebijakan baru yang nantinya endingnya bisa bersama-sama kerjasama yang sudah kita lakukan yang baik. Tapi yang kedua, itu tadi yang kita sampaikan, kalau toh ini yang namanya momentum artinya pekerjaan itu karena pelayanan orang miskin ini mungkin jangan jadi untuk andalan. Yang terpenting kan ini bagian dari pondasi pembelajaran bagi e-warung. Produsen harusnya kan itu memang meningkatkan bukan hanya nanti jurusannya artinya masuk ke e-warung. Jadi kan global. Walaupun nanti surplus di Kulon Progo harus kita keluar. Misalnya sampai Jogja, Purworejo dan sebagainya. Ini yang mungkin pengusaha-pengusaha ini akan semakin bangkit, luas jaringannya untuk mendapat input yang luar biasa untuk pribadi lah, usaha-usaha yang dilakukan sendiri lah. Berarti kan dua-duanya ini untuk pembelajaran lah. Kita harapan kami supaya nanti mari tingkatkan produsen, termasuk usaha-usaha kemitraan yang ada. Ini selalu kita dorong, kita bagaimana caranya bisa mengembangkan pembangunan yang ada di Kulon Progo ini, supaya apa, warga kita justru yang miskin kita betul-betul kita dorong dihabisin lah. Jadi menjadi maksudnya jangan sampai ada kemiskinan. Iya, kita habisi, dalam hal kita habisi di nol. Bukan kita habisi, enggak. Aja kita dorong, jadi nanti yang namanya sejahtera semua. Bangkit dalam arti ekonomi, kita mendorong. Jadi data dari nanti kantor pos atau pengampu kebijakan ini yang mungkin menyalurkan, kita harapkan betul. Jadi untuk bisa sampai rumah difoto dan sebagainya, orang yang menerima ini diterima. Berarti kita ini nanti potretnya bagi paham kondisi A, si B. Dari 40 anggota rata-rata kan tahu sebetulnya kalau itu memang punya tugas. Tapi bukan loh, ini bukan artinya menakut-nakuti. Tapi inilah harus kita siapkan data yang konkret. Supaya apa? Kalau toh kita itu mungkin kita hanya ketergantungan. Ini saya rasa tidak baik. Ini saya rasa inilah yang mungkin terbaik untuk mudah-mudahan. Ini menyangkut cara berpikir ya Pak Ci ya? Itu berpikir secara luas, termasuk usahawan lah kira-kira seperti itu. Marhun, terima kasih banyak. Bu Wahid, monggo. Baik, jadi gini Mbak Indah, perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya dari pelaksanaan BPNT di Kulon Progo ini DPRD juga wajib dan mengapresiasi pemerintah daerah ya. Yang pertama, saya dari sisi payung hukum saya mengapresiasi karena pelaksanaan teknis BPNT ini pun sudah ada payung hukumnya. Sudah ada Perbup 3 tahun 2021. Itu adalah yang mengatur tentang pelaksanaan BPNT. Ini yang kita apresiasi. Artinya tidak main-main, ada aturannya. Sudah ada aturannya sendiri. Kita mengapresiasi itu. Hanya Mbak Indah yang perlu digaris bawahi atau catatan tebal kami tadi saya sampaikan dari awal adalah pembenahan datanya Mbak Indah. Jadi kami ingin warga yang sudah tidak layak menerima itu ya tidak lagi menerima. Maka fungsi awal ataupun tahapan sampai penyaluran BPNT ini memang harus dibenahi. Dari awal pendataan, kemudian muskel atau muskal, itu kan tempat bagaimana memverifikasi apakah KPM ini memang layak sebagai KPM atau keluarga ini dijalankan betul oleh pemerintah kalurahan level paling bawah. Jadi kalau kita justru mendorong nanti muskelnya itu menjadi musdus, Mbak. Jadi yang menentukan apakah KPMA itu memang dia layak sebagai KPM, keluarga Lek Suto, Lek Noyo, Lek Juminten atau siapa ini, apakah dia memang pantas karena sesuai dengan kriteria ya. Kalau level dusun kan yang menentukan Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, sehingga matanya kan lebih kecil toh Mbak Indah. Lek Dakir wes enggak pantas untuk menerima. Ini dilaksanakan sehingga betul-betul di Kulon Progo ini kita itu tidak zalim jadi pemerintah. Artinya kita memberikan bantuan kepada yang tepat. Jadi keadilan itu hadir betul di negara Kulon Progo, maksud saya itu. Kemudian dari sisi tadi yang disampaikan Pak Pimpinan, Dinas Pertanian dan Pangan harus membina kelompok dagannya, harus berkualitas. Dia juga
kalau diminta oleh warung lele ukuran sekian untuk bantuan pangan non tunai juga harus, artinya sustainable produksi ini juga harus ditingkatkan ya. KWT-nya, sayurannya juga ditingkatkan dan sebagainya, sehingga memang ini warung yang mampu bersaing tadi. Nah, itu yang dari sisi Dinas Pertanian, dari Dinas Perikanan, Pokdakan dan sebagainya. Perindak juga harus bagaimana kelompok-kelompoknya ini dikuatkan. Sehingga tadi Mbak Indah bahwa cara berpikir masyarakat ataupun budaya kita yang tadi disampaikan, uang kue meng duit bantuan kok hanya uang bantuan, ya larang setitik nggak apa-apa, itu tidak lagi terjadi. Warungnya bisa berdaya karena dia juga menjadi warung yang profesional, artinya dia bisa melayani penjangkauannya agak luas, tidak lagi hanya mengandalkan KPM setiap menerima bantuan BPNT, tapi bisa melayani masyarakat secara baik. Dia biar berkompetitor, Pokdakannya juga dan sebagainya, sehingga akan tercipta bantuan BPNT ini tepat sasaran, tepat guna, sesuai fungsi dari awal. Baiklah. Nah, begitulah Mbak Indah. Sangat indah sepertinya kalau itu semuanya bisa terwujud. Dari mendengar penuturan itu pun rasanya kalau itu memang semuanya terwujud nyata, ini luar biasa aja ya. Harapan. Dalam? Harapan ya Bapak, tapi kan doa yang baik harus diaminkan ya Pak ya. Tapi perlu sinergi banyak orang, banyak pihak gitu, karena memang ini harus dikeroyok rame-rame supaya semuanya bisa menjadi sesuatu yang baik begitu untuk masyarakat kita di Kabupaten Kulon Progo. Matur sembah nuwun, jangan lelah untuk berjuang, memperjuangkan bagaimana masyarakat kita akan menjadi jauh lebih baik. Tetap optimis ya, Bapak dan Ibu, selamat sore. Ya. Anda bersama dengan kami 1 jam ini dalam sebuah diskusi mengenai BPNT atau Program Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Kulon Progo dengan sistem yang baru, dengan segala permasalahan yang timbul, tapi diusahakan untuk memberikan solusi yang terbaik bagi Anda, siapapun penerimanya. Siapapun Anda yang sekarang sedang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan sehat senantiasa, berkah luar biasa dari Tuhan untuk menjadikan semuanya kita sebagai pemenang ya, di antara pandemi COVID yang terus mendera. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Salam Indonesia.